Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita masuk ke pertemuan ketiga mengenai manajemen proyek, perencanaan proyek, dan kontrolnya. Jadi apa-apa saja yang kita bahas hari ini, insya Allah, mengenai definisi dari manajemen proyek, kontrol proyek, work breakdown structure, struktur organisasi, dan jalur penjadwalan. Insya Allah. Oke, kita mulai ke manajemen proyek. Ini bisa kalian baca. Manajemen proyek itu metode pengelolaan yang dikembangkan secara ilmiah. Namanya juga ilmu sosial, artinya pasti sangat luas. Metode pengelolaan yang dikembangkan secara ilmiah dan intensif dimulai dari pertengahan abad ke-20. Sebenarnya manajemen proyek ini untuk menghadapi kegiatan khusus yang berbentuk proyek. Nah, hal ini merupakan usaha agar tujuan kegiatan dapat tercapai secara efisien dan efektif. Efektif di sini artinya di mana hasil penggunaan sumber daya dan kegiatan sesuai dengan sasarannya yang meliputi kualitas produknya, kemudian biayanya, waktunya diminimalkan, dan lain-lain. Sedangkan efisien artinya menggunakan sumber daya dan pemilihan subkegiatannya itu secara tepat. Jadi efisien itu artinya tepat, meliputi jumlahnya harus tepat, jenisnya, saat penggunaan sumber daya lain, dan lain-lain. Nah, oleh sebab itu, manajemen pada suatu proyek itu tuh suatu hal yang nggak dapat diabaikan ya. Karena tanpa efisien dan efektif, konstruksi akan berjalan tidak sesuai dengan harapan ya, baik berupa biaya, waktu, maupun kualitas. Nah, perlu diketahui juga bahwa kita harus tahu dulu proyek itu. Jadi proyek ini adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan usaha atau bisnis yang sifatnya sementara. Oke, dari waktu awal pekerjaan ditetapkan. Yang dimaksud sementara di sini adalah hanya terbatas pada proses pengerjaannya, tapi dia nggak berlaku pada hasil produk atau jasa yang dihasilkan oleh proyek. Contohnya, sebuah proyek pembangunan gedung akan memiliki durasi dan waktu pengerjaan yang sudah ditetapkan, sedangkan hasilnya, yaitu gedung itu sendiri, mungkin dapat digunakan jangka waktu yang tidak terbatas. Seperti itu. Jadi aktivitas yang ada pada sebuah proyek ini berbeda tentunya dengan kegiatan rutin yang dilakukan pada sebuah organisasi atau perusahaan. Nah, hal ini pasti akan berdampak pada manajemen yang dilakukan oleh para pemegang kendali proyek. Oke, manajemen proyek fungsinya yaitu yang pertama untuk mengelola risiko, karena keberhasilan sebuah proyek ini nggak terlepas dari trial dan error ya. Jadi selama prosesnya, jadi risiko bisa aja mengganggu keberlangsungan suatu proyek, namun bukan berarti tidak bisa dikelola. Makanya ada yang namanya manajemen risiko. Nah, dengan melakukan manajemen proyek, diharapkan kita bisa mengatasi risiko-risiko yang mungkin terjadi. Karena kita sudah melakukan pemetaan terhadap proyek yang kita buat. Perusahaan yang kita buat ini kita skemakan proyeknya seperti apa, seperti itu. Supaya kita mengetahui risiko-risiko apa saja yang bakal terjadi pada perusahaan kita. Yang kedua, manajemen proyek ini untuk memaksimalkan potensi tim. Kualitas SDM ini pastinya berperan penting ya dalam melaksanakan proyek. Nah, manajemen proyek ini menggerakkan setiap individu agar dapat memainkan perannya dengan maksimal, mampu membuat perencanaan yang baik, dan juga memiliki kemampuan dalam mengelola proyek.
Jadi biasanya yang relevan dengan bidangnya gitu, menempatkan orang-orang yang relevan di bidangnya. Relevan dengan apa? Relevan dengan pengetahuannya, relevan dengan, latar belakang pendidikannya, ataupun relevan dengan pengalamannya. Kemudian menciptakan perencanaan yang tepat. Jadi manajemen proyek ini harus mengarahkan ke perencanaan yang tepat, mencakup seluruh proses dari awal sampai akhir dengan memaksimalkan kualitas dan kapabilitasnya. Kemudian yang keempat, memanfaatkan peluang. Nah, manajemen proyek di sini membantu mengelola sebuah peluang untuk dimanfaatkan bagi perkembangan perusahaan tanpa mengurangi nilai utama yang ingin dicapai oleh perusahaan. Jadi kita ngelihat peluang tanpa mengurangi nilai utama yang ingin dicapai oleh perusahaan, visinya perusahaan. Kemudian mengelola integrasi. Jadi bagaimana caranya kita bisa membuat proyek kita ini tetap konsisten dan tetap berada pada jalur yang tepat. Nah, makanya ini dibutuhkan integrasi antara sistem, proses bisnis, sama organisasi. Nah, kesinambungan antara tiga elemen tadi, integrasi antara sistem, proses bisnis, dan organisasi, membuat bukan membuat, ini sebenarnya sebuah kunci dari nilai suatu proyek tetap terjaga ya, sehingga tujuannya pun dapat tercapai. Oke, berikutnya ada work breakdown structure atau biasa disebut dengan WBS. Jadi di sini berisi daftar kegiatan atau target dari luang lingkup suatu proyek nih yang terorganisir dan bisa dibuat menggunakan project management tools. Jadi ada dua pendekatan umum nih sebenarnya untuk membuat WBS, yaitu berdasarkan proyek atau berdasarkan timeline proyeknya, kemudian jadi pendekatan pertama dilakukan dengan mengidentifikasi seluruh tujuan yang harus diselesaikan sesuai dengan literasi yang telah dibuat. Kemudian WBS tadi mengidentifikasi setiap tugas yang diperlukan untuk membuat setiap tujuan. Kalau pendekatan yang keduanya itu setiap tugas dikerjakan sesuai dengan urutan timeline dan aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan akhir. Jadi WBS ini sebenarnya yang pertama itu dia harus mencakup tugas atau kegiatan, ya. Sini programnya apa, proyeknya apa. Jadi ini tergantung usaha yang kalian akan jalankan. Jadi dia harus mencakup tugas dan kegiatan yang diizinkan untuk tujuan proyek. Kemudian fokus pada proyek harus menghasilkan sesuatu, bukan hanya menyelesaikan sebuah kegiatan. Jadi fokusnya menghasilkan sesuatu output. Lalu WBS ini juga merupakan jembatan sebenarnya antara ruang lingkup proyek dan rencana proyek itu sendiri, yaitu berupa jadwal dan anggaran. Rincian struktur pekerjaan ini menyediakan sumber daya yang diperlukan, memantau, mengukur program, biarkan elemen, membuat mereka dikelola dalam ukuran, memberi wewenang dalam pelaksanaan ukuran. Dalam pelaksanaan program ini juga hal-hal yang umum aja ya, ini bisa dibaca. Kemudian kita ke kontrol proyek atau Gantt chart. Sebenarnya ini tuh sebuah sejenis grafik batang atau bar chart yang digunakan untuk menunjukkan tugas-tugas proyek. Aktivitas 1 tugasnya apa, aktivitas 2 bagaimana, aktivitas ketiga, plus waktunya.
Ini diatur. Jadi dibuat bar chart-nya atau grafik batangnya untuk menunjukkan apa tadi? Untuk menunjukkan tugas-tugas pada proyek serta jadwal dan waktu pelaksanaannya. Dimulai dari tugas tersebut juga batas waktu yang digunakan untuk menyelesaikan tugas bersangkutan. Misalnya kita usaha laundry, yang pertama itu adalah mencuci, enggak menghitung ya, menghitung baju laundryan itu ada berapa misalnya, berapa menit waktu yang dibutuhkan. Lalu untuk menuju ke aktivitas kedua ini berapa menit. Aktivitas yang kedua ini mencuci. Nah, mencuci ini butuh waktu berapa menit. Nah, dari aktivitas satu ke aktivitas 2 itu harusnya kita optimalkan menjadi berapa menit misalnya. Jadi begitu selesai dihitung di depan konsumen, lalu langsung dicuci. Habis dicuci ini prosesnya berapa menit, lalu kemudian aktivitas ketiga ada pengeringan dan penjemuran. Ini juga aktivitasnya berapa menit, dan dari aktivitas 2 ke 3 ini berapa lama. Setelah itu menyetrika, kemudian ada packing misalnya, dan sebagainya. Jadi Gantt chart ini suatu alat yang bermanfaat ya dalam merencanakan penjadwalan dan pemantauan kegiatan pada suatu proyek. Jadi mengkomunikasikan kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dan juga harus dilaksanakan. Jadi dalam kontrol proyek ini juga dapat dilihat urutan kegiatan. Urutan kegiatan 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan seterusnya. Berdasarkan prioritas waktu yang ditentukan, seperti itu. Jadi cara kerja teknik ini sebenarnya adalah menganalisis durasi tiap tiap kegiatan proyek yang akan dikerjakan. Aktivitas 1 durasinya berapa lama, aktivitas 2 durasi berapa lama, dan seterusnya, seperti yang tadi Ibu sudah sampaikan. Oke, berikutnya struktur organisasi murni proyek keuntungan. Jadi maksudnya seperti ini ya, jadi bagaimana kalian nanti sebagai manajemen proyek, ini bisa membuat struktur organisasi yang tidak ribet gitu loh. Contohnya gimana? Contohnya ini, anggota tim melaporkan kepada satu bos saja. Nah, ini adalah efisiensi waktu. Kayak, Ibu contohkan di bagian laundry lagi deh. Di bagian laundry, nanti kasirnya ini hanya bertugas untuk melaporkan ke satu bos saja. Bagian keuangan misalnya, ini kan laundry-nya besar ya, hanya melaporkan ke bagian keuangan saja. Beda lagi cerita kalau dia harus melaporkan ke beberapa bos, misalnya si owner-nya atau si pemilik saham lagi. Nah, itu butuh waktu yang lama, kemudian bisa mengganggu konsentrasi si pekerja tadi, si kasir tadi. Jadi dia nggak fokus melayani konsumen, tetapi dia nggak fokus melayani konsumen karena dia terlalu disibukkan oleh laporan-laporan yang terlalu banyak. Dia ngelaporinnya nggak hanya satu bos, tapi bertahap-tahap. Ke direktur ngelapor, ke owner ngelapor, ke pemegang saham lapor, misalnya seperti itu. Nah, jadi bagaimana nanti kalian membuat struktur organisasi. Jadi tugasnya yang pertama kalian membuat struktur organisasi pada, perusahaan yang kalian rancang itu, melanjutkan PowerPoint yang kemarin. Jadi kalian buat sedemikian rupa dari direktur atau presiden, presdir, lalu di bawahnya terserah kalian ya, dikondisikan dengan perusahaan yang kalian akan jalankan. Kalau kalian kekurangan ide, kalian bisa searching gitu ya. Sekarang udah gampang banget kekurangan ide, tinggal searching. Tinggal kalian kembangkan sendiri. Nah, kalian buat bagaimana supaya sistemnya itu tidak ribet. Di dalam organisasi itu nggak ribet dari A misalnya menuju ke X. X menuju harus laporan ke D. Nah, itu kan jauh sekali ya. Kemudian, manajemen proyek memiliki otoritas penuh atas proyek. Ya, ini jelas.
Jadi jangan sampai biasanya ya, kalau yang terjadi di lapangan itu karena kurangnya sumber daya manusia yang memadai, biasanya ada perusahaan yang double job. Dia sebagai manajemen proyek, dia juga sebagai marketing, dia juga sebagai, pemegang keuangan. Nah, itu biasanya dari struktur organisasinya yang nggak beres, atau mungkin dari ini ya, biasanya perusahaan baru, atau dia biasanya terkendala di modal untuk menggaji karyawan, seperti itu. Tapi anggap sajalah nanti kalian sudah punya modal dan punya karyawan, tetapi tidak dengan memboros-boroskan, artinya terlalu banyak karyawan kalian itu juga tidak efisien. Ingat prinsip ekonomi kan harus harus efisien ya, harus tepat dan efisien. Nah, kemudian dipersingkat jalur komunikasi. Kalian perhatikan nggak sih kalau kalian belanja di mana, di swalayan itu biasanya kan kita ada yang mau cancel ya, cancel barang. Lalu kasirnya sibuk nelponin sana sini minta ID untuk ini, untuk cancel barang yang udah terlanjur di-input. Nah, itu kan waktu tunggu dari konsumen ini juga sangat diperhitungkan oleh konsumen. Kalau dia terlalu lama minta ID untuk cancel barang tersebut, nah itu tentunya konsumen akan lari dari persualayan itu. Nah, jadi bagaimana caranya ada orang yang standby, mungkin SPV-nya atau supervisornya yang standby di situ, kalau terjadi salah input atau cancel input ya, customer mau cancel orderan misalnya. Jadi, supaya si kasirnya tadi langsung cepat bertindaknya, oh langsung di-cancel seperti itu. Jadi jalur komunikasinya nggak kemana-mana. Kan ada ya yang nungguin ternyata supervisornya lagi sibuk urusin yang lain, nungguin gitu ya, saya pernah dan itu bete ya nunggunya. Kemudian dipersingkat jalur komunikasi juga, ini peranan IT juga. Jadi dulu saya pernah bekerja di suatu, lembaga pembiayaan yang besar di Pontianak, suatu perusahaan lembaga pembiayaan. Jadi di sistem kami itu, jadi dalam satu kantor itu kami punya, apa sih, link yang mengakses pada satu akses yang bisa diakses oleh karyawan semuanya yang ada di kantor. Cuman lupa namanya apa ya. Jadi kita bisa cek di My Komputer gitu, lalu ada satu folder, nah satu folder itu bisa diakses oleh semua karyawan yang ada di kantor tersebut. Artinya jika butuh sesuatu kita bisa langsung naruh di situ. Misalnya ada pencairan misalnya pencairan BPKB misalnya atau pencairan rumah. Nah, itu kalian bisa langsung taruh di folder tersebut, kemudian bagian marketingnya kalau kalian back office misalnya. Nah, nanti bagian marketingnya tinggal buka di folder itu, gitu. Atau misalnya, dipersingkat jalur komunikasi ini antar divisi biasanya. Dulu ibu juga pernah sebagai back office, lalu back office ini melayani tidak hanya konsumen, tetapi melayani, divisi yang lain. Jadi misalnya ada marketing yang ingin minta data begitu ya, jadi langsung ke bagian back office-nya, dia tidak melalui perantara yang terlalu banyak, seperti itu. Nah, ini juga masuknya ke struktur organisasi. Kemudian bertanggung jawab kepada satu bos ya, yang tadi ya. Kemudian tim kebanggaan, motivasi, dan komitmen yang tinggi. Ibu juga pernah bekerja di suatu perusahaan, besar juga. Jadi ada yang namanya tim kebanggaan. Tim kebanggaan ini biasanya dikeluarkan pada saat urgent-urgent. Pada saat urgent, ada penilaian, ada audit. Nah, ini tim kebanggaannya yang dikeluarin gitu. Biasanya gitu. Atau juga bisa
Ini sebenarnya kayak hubungan ini sih ya, hubungan kedekatan antara atasan dan dan bawahan, gimana caranya mereka ini saling memiliki satu sama lain dalam arti memiliki dalam satu tim seperti itu, dan mereka bangga terhadap tim mereka. Kemudian bagaimana cara memotivasi karyawan, ini kayaknya pelajaran inilah ya SDM ya. Kemudian komitmennya yang tinggi seperti apa. Ini kalian buka-buka lagi lah SDM. Kanan juga dapat SDM ya semester ini. Oke, berikutnya. Nah, ini proyek fungsional. Jadi kalian harus tahu fungsi-fungsi dari apa sih bidang-bidang yang udah kalian buat. Ini kan contoh ini ya, struktur organisasi ya. Jadi bidang-bidang fungsional yang terdapat dalam suatu perusahaan itu diklasifikasikan menjadi 2 kelompok utama biasanya. Yang pertama, bidang-bidang fungsional yang bersifat tugas pokok yang memberi kontribusi langsung kepada keberhasilan perusahaan dalam mencapai tujuan. Nah, dan yang kedua nih, bidang-bidang fungsional yang menyelenggarakan berbagai fungsi penunjang. Nah, yang tergolong yang pertama tadi itu kayak bidang produksi, bidang pemasaran, bidang promosi, dan bidang penjualan. Nah, yang tergolong pada kategori kedua, bidang-bidang fungsional yang menyelenggarakan berbagai fungsi penunjang itu contohnya bidang-bidang sumber daya manusia, keuangan, akuntansi, kemudian bidang penelitian dan pengembangan, apalagi ya bidang perkantoran, serta bidang hubungan dengan pelanggan. Nah, dalam menjalankan fungsi-fungsinya tadi, setiap bidang tersebut memerlukan dukungan informasi, sehingga masing-masing bidang mampu menjalankan fungsinya dengan tingkat efisiensi dan efektif, dan produktivitas yang tinggi. Jadi nanti kalian cukup buat struktur organisasinya seperti ini, lalu nanti pada saat kalian diminta untuk menjelaskan, nah kalian harus tahu fungsi-fungsi dari fungsi-fungsi dari ini yang kalian buat gitu. Misalnya bagian engineering. Oh, engineering ini fungsinya untuk memastikan keselamatan kerja, kemudian melakukan kontrol alat pada proses kerja atau produksi, mengelola material pendukung, apalagi pengawasan. Kemudian mereka juga yang memastikan proses produksi berjalan dengan lancar. Kemudian melakukan pengecekan secara rutin dan berkala ya. Pengecekan apa? Maintenance seperti itu ya. Kemudian bagian manufacturing. Dia melakukan perencanaan dan pengorganisasian jadwal produksi. Kemudian menilai proyek dan sumber daya. Lalu dia juga yang memperkirakan, negosiasi, dan menyetujui anggaran dan rentang waktu dengan klien dan manajer. Lalu dia juga yang menentukan standar kontrol kualitas, terus mengawasi proses produksi itu sendiri. Kalau R&D, dia ini melakukan riset produk dan riset pasar. Gitu. Untuk apa? Untuk mengembangkan produk baru dan proses produksi yang lebih baik lagi. Jadi dia melakukan riset-riset, kemudian bertanggung jawab terhadap solusi dari keluhan dan tren keinginan konsumen seperti itu. Lalu dia juga yang menyiapkan dokumen pendaftaran perizinan. Nah, kemudian ini kisi-kisi sebenarnya untuk membuat struktur organisasi fungsional. Jadi seorang anggota tim dapat bekerja pada beberapa proyek. Contohnya begini, pada suatu restoran,
ada seorang server ini kan tujuannya untuk menanyakan ini ya, menanyakan pesanan, mengorder pesanan kepada konsumen yang datang, lalu dia menginput menginput pesanan orderan si konsumen tadi, kemudian nanti hasil inputannya akan keluar pada bagian cooking gitu. Jadi, artinya di sini dia nggak hanya bisa bekerja sebagai server saja, tetapi bisa juga dia sebagai koki misalnya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya apabila nanti suatu saat kokinya nggak masuk atau wakil kokinya nggak ada, dia bisa menggantikan seperti itu. Jadi lebih efisien. Bayangin kalau satu orang hanya bisa satu bidangnya aja masing-masing orang, itu tentunya akan, berdampak pada saat ada yang nggak masuk, seperti itu. Ada yang nggak masuk, jadinya keteteran. Orderan dari konsumen itu tidak bisa dipenuhi dengan tepat waktu dan efisien. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya konsumen merasa kecewa dan dia bisa pindah ke toko sebelah, seperti itu. Nah, ini penting banget ya, Ibu sudah mengalami banget ini. Nah, pada perusahaan lembaga pembiayaan juga ada bagian APP, Account Payable Payment, ada bagian kasir, kemudian ada bagian BPKB admin mungkin. Nah, kasir dan customer service ini biasanya saling berhubungan ya. Kalau di suatu lembaga pembiayaan begitu, jadi kalau kasirnya nggak masuk bisa di-backup sama CS-nya atau nanti ada sama leader-nya gitu. Kalau yang lainnya gampang-gampang nih. Oke, yang membuat kerugian atau kegagalan dari struktur organisasi fungsional itu yang pertama, aspek proyek yang tidak secara langsung berkaitan dengan bidang fungsional bisa diubah pendek. Aspek proyek yang nggak secara langsung berkaitan dengan bidang fungsional, biasanya orang yang kurang apa ya, kurang mampu di bidangnya gitu ya. Misalnya kalian lulusan manajemen perusahaan bagian pemasaran. Nah, kalian nanti ditempatkan di pekerjaan IT misalnya, itu kan sangsut banget ya. Mending kalau kalian emang udah ngerti dasar-dasarnya IT, tapi kalau kalian nggak bisa banget, nah itu sangsut. Kemudian motivasi anggota tim sering lemah. Nah, ini alasannya kenapa? Kita lihat lagi di struktur organisasinya. Apakah perlu dirombak struktur organisasinya? Ini kan kalian udah paham banget ya, udah belajar SDM. Kenapa dia bisa lemah? Ada masalah pribadi? Ada masalah, eksternal atau internal di kantor mungkin? Atau mungkin gajinya, kita yang terlalu pelit ngasih gaji. Nah, itu bisa kita cek lagi. Kemudian kebutuhan klien sekunder akan direspon perlahan-lahan. Jadi ini artinya ada keterlambatan dalam merespon ini ya, merespon merespon keluhan pelanggan. Nah, misalnya kalau di restoran, misalnya kita pesen ini nih, pesen makanan, tapi makanan yang disajikan itu salah. Misalnya kita order makanan yang spicy, ternyata datangnya yang nggak pedas. Komplain dong, udah lama, salah lagi orderannya. Lalu bagaimana kita sebagai pihak perusahaan, pihak restoran ini supaya konsumennya nggak komplain? Nah, yang pertama, kita perlu minta maaf. Entah itu salah dia apa salah kita, mungkin biasanya konsumen itu yang salah ngomong biasanya, atau si servernya tadi yang salah input. Nah, pokoknya salah nggak salah kita yang minta maaf. Mohon maaf, lalu setelah itu kita respon apa yang dimau konsumen. Oh, ternyata dia meminta ganti produk. Ya udah, kita ganti produk. Nah, biasanya kita, sokong lagi nih.
supaya dia nggak dendam, supaya dia terpuaskan, kita biasanya kasih gift ke dia, tambahan kayak dessert, makanan 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 tambahan untuk dia supaya dia, "Oh, ternyata pelayanan di restoran ini baik ya, salah sedikit aja dia udah minta maaf, terus responnya cepat, kemudian kita dikasih ini lagi, dikasih gift lagi," gitu ya. Jadi jangan sampai kita sebagai perusahaan udah ada konsumennya komplit, kita malah acuh tak acuh, ya udah selesai ya, nggak lama panjangnya umurnya. Nah ini juga nih struktur organisasi, model metrik. Nah, struktur organisasi metrik kerugian, artinya yang bisa menyebabkan kerugian, yang pertama itu adanya 2 bos. Kalian bayangin aja gimana suatu perusahaan itu terdiri dari 2 bos. Kayak negara terdiri dari 2 presiden kan nggak mungkin, makanya cuma 1 aja. Nah ini complicated sekali ya, 2 kepala manusia itu sangat susah sekali untuk disatukan, seperti itu. Suami istri aja susah untuk disatukan, apalagi ini 2 bos, seperti itu ya. 2 pemikiran yang berbeda mungkin, di satu sisi dia bisa berjalan beriringan, di satu sisi pasti banyak sekali konflik di dalamnya. Nah ini nggak akan ketemu finalnya ada di tangan siapa, bos A atau bos B, nah ini nggak bisa, bosnya harus ada satu. Kemudian tergantung pada kemampuan PM-nya untuk bernegosiasi, nah ini juga. Jadi bernegosiasi ini ilmunya anak manajemen ya, jadi kalian ini anak manajemen ini harus pintar ngomong sebenarnya ya, harus pintar bernegosiasi. Ibu kasih contoh, pada saat nanti kalian ingin membuat skripsi, membuat penelitian di suatu perusahaan, ternyata perusahaan itu nggak mau mengeluarkan data yang kalian inginkan. Nah, kalian bagaimana cara lobbynya? Kalian kalau datang jangan pakai tangan kosong, seperti itu. Bawa apa ya? Bawa bakso segerobaknya mungkin. Tahu ya, pokoknya intinya penampilan kalian jangan lumus gitu ya. Nah, kalian harus bernegosiasi, "Bu, ini sebenarnya penelitian kami, penting juga untuk perusahaan Ibu, mampu begini begini dan begitu," seperti itu. Kemudian ada part NCPM, ini nanti ada di sebentar, ada di sini. Nah, khusus pembahasan CPM dan PERT, nanti kalian bisa baca sendiri. Jadi sebenarnya ini suatu alat ya, alat manajemen proyek untuk melakukan penjadwalan, mengatur dan mengkoordinasi bagian-bagian pekerjaan yang ada di dalam suatu proyek. Untuk penjadwalan intinya ya. Jadi kalian ini baca-baca, siapa tahu keluar di ujian, ini sangat penting sekali. Tadi tugas yang pertama kalian buat struktur organisasi, yang kedua kalian ingat ya ini melanjutkan, bukan kalian membuat PPT baru, enggak. Kemudian kalian buat ini, kegiatan. Nah ini deh yang jelas, halaman 11. Ini contoh AON untuk proyek rumah sakit. Jadi kalian nih misalnya, kalian membuat proyek rumah sakit. Kegiatan yang pertama itu apa? A, kita namakan A, penjelasannya membangun komponen internal. B, memodifikasi atap dan lantai. C, membangun tumpukan dan lain sebagainya. Nah kita gini caranya. Kalian juga buat seperti ini ya, buat tabel, kemudian buat seperti ini. Start. Ini kita mulainya ke A atau ke B, bisa ya. Bisa membangun komponen internalnya dulu atau memodifikasi atap dan lantai. Kalau kalian nanya membangun komponen internal itu apa, Bu? Ibu juga kurang paham mengenai bangunan ya. Oke, jadi kemudian untuk yang C, membangun tumpukan.
pendahulunya siapa? Pendahulunya sebelum C, kalian harus melakukan apa? Ternyata kalian harus melakukan A dulu, membangun komponen internal baru bisa membangun tumpukan. Ini Ibu juga kurang paham sih menumpuk apa. Kemudian yang D, menuangkan beton dan memasang rangka bangunan ya. Yang D, nah ternyata yang D ini bisa dikerjakan apabila setelah pekerjaan A dan B selesai. Makanya garisnya kan begini, dari B sama A selesai. Kemudian yang E, membangun pembakar temperatur tinggi. Pembakar apa juga nggak paham. Yang E ini dikerjakan apabila C udah selesai, yaitu membangun tumpukan baru bisa ngerjain yang E. Kemudian yang G, membangun alat pencegah polusi udara, ini diselesaikan setelah D dan E. Setelah D dan E. Kemudian yang pemeriksaan dan pengujian dikerjakan setelah F dan G selesai. Seperti itu. Ini yang kedua. Yang pertama tadi membuat struktur organisasi. Jadi kalau kalian kurang paham tugasnya, kalian sebenarnya tinggal ulang-ulang aja sih videonya ya. Kemudian ini nggak usah. Ini tinggal nambahin aja tulisannya. Jadwal aktivitas. Oh ya, jadwal aktivitas ini untuk menghitung waktu yang diperlukan dari A ke C, A ke D, atau ini kan sebenarnya tujuan kita dari start menuju ke H. Nah, ini sebenarnya kalian jalur efektifnya ini lewat mana? Ataukah dari A ke D, ke G, atau ke H? Kalau ini berdasarkan waktu ya, apabila ini kita mencari waktu yang efisien, nah itu nanti ada rumusnya. Rumusnya nanti Ibu jelaskan di operational research bagi yang diajar oleh Ibu. Diajar Pak Daniel juga ada sih. Jadi nanti setelah meet ya, insya Allah kita akan membahas seperti ini. Jadi kita mencari waktu yang optimal untuk menuju tujuan kita. Kemudian sebentar. Nah, ini. Tadi kedua, ini yang ketiga. Timingnya. Nah, kegiatan A, membangun komponen internal 2 minggu misalnya. Memodifikasi atap dan lantai 3 minggu. Nah, kalau misalnya laundry lagi ya. Terima baju dari pelanggan 2 minggu. Nyuci 3 minggu, ya udah. Sebulan aja tutup ya. Jadi kalian nggak harus minggu di sini, jadi tergantung kerjaan kalian itu apa ya. Paham ya? Dan seterusnya sampai selesai. Sampai pemeriksaan dan pengujian, udah selesai. Itu yang ketiga. Ini nggak usah, ini sebenarnya ada di pelajaran, ada di makul operational research. Udah sih 3 itu aja. Nah, ini kalian penting banget, kalian harus baca semuanya ini. Siapa tahu nanti ujiannya interview, nanti Ibu bisa tanya-tanya tentang CPM dan PART. Itu aja sih dari Ibu, terima kasih. Jangan lupa PR-nya ada 3 poin yang penting. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.